Secret lovers, udah gak asing dong sama yang namanya nasi gila? Nasi putih hangat yang disajikan dengan topping melimpah, kuliner super komplit tapi gak bikin dompet menjerit. Saking populernya, sangatlah mudah menemukan penjual nasi gila. Kira-kira kenapa ya dinamakan nasi gila? Dan bagaimana awal mula terciptanya? Toppingnya tuh best, kayak banyak juga ya variannya, nggak cuma satu macam aja, terutama di telur atau sosis, dan udah jadi ciri khas dari nasi tersebut. Rekomen banget sih buat kita yang kerja-kerja di sekitar sini. Walaupun terlihat sederhana, nasi gila jadi favorit warga plus 62. Nasi gila gondrong Obama yang eksis dari tahun 80-an disebut-sebut sebagai pelopornya Secret Lovers. Pantas saja kuliner legend di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini selalu ramai pembeli. Tuh lihat pelanggannya seantri itu. Saking ramainya, dalam sehari terjual hingga 350 porsi dengan keuntungan hingga jutaan rupiah loh. Wah, apa rahasianya ya? Ya paling sekitaran 5 lah, 5-6 sekitar. Ya 5 juta, 6 juta lah untuk semalam. Awalnya sayuran memang jadi topping tambahan, tapi makin kesini menyesuaikan dengan selera para pelanggan. Telur, sosis, dan bakso sebagian isian wajib dari seporsi nasi gila. Ketiga bahan inilah yang jadi ciri khas dan identitasnya. Kadang ada yang pakai sayur, ada yang enggak kan. Cuman di sini identik nggak pakai sayur kalau di sini. Bikin beda, topping dimasak sekaligus dalam porsi banyak. Nah, menembus topping dalam jumlah banyak tentu harus memperhatikan besar kecilnya api ya. Kalau ingin mengaduk cepat, maka gunakan api yang besar, begitupun sebaliknya, agar matang merata dan sempurna. Semua topping yang sudah matang dibagi-bagi ke dalam 3 wadah yang berbeda. Itu untuk 3 wadah itu ada yang nggak pedas, ada juga yang sedang, ada juga yang pedas. Kadang yang pengen pedas lagi ya kita tambahin sambal lagi. Sebanyak 12 kg telur dan 20 liter beras dihabiskan dalam sehari. Wah, banyak juga ya. Karena sebagian besar dibuat nasi goreng, beras yang dipilih adalah beras perah. Ya, nasi perah jadi pilihan terbaik untuk nasi goreng karena teksturnya kering, tidak lengket, dan butirannya mudah terpisah tanpa membuat nasi menggumpal atau lembek. Memasak dalam jumlah yang besar, bikin pembeli nggak perlu menunggu berlama-lama deh. Jadinya satset ya. Hanya dengan merogoh kocek mulai dari 15 ribuan, sudah bisa mendapatkan seporsi rasa gurih dan manis dengan sedikit sensasi pedas di lidah. Buka setiap hari dari pukul 6 sore sampai pukul 3 pagi dan paling ramai dipadati pelanggan saat weekend dan tengah malam Secret Lovers. Oh iya, nama gondrong diambil dari model rambut gondrong sang pemilik. Sebagai pelopor nasi gila di Jakarta, dulunya ada 18 cabang yang tersebar. Namun sekarang yang bertahan hanya ada di Menteng, Jakarta Pusat saja. Nah, kalau dinamakan nasi gila, kira-kira kenapa ya Secret Lovers? Kalau menurut aku sih kenapa dia disebut nasi gila karena mereka nyampur semua topping terus masaknya kayak dimasak aja gitu, kayak dicampur semua, jadi yaudah ini bilangnya nasi gila gitu. Lahirnya nasi gila memang dikaitkan dengan kreativitas pedagang kaki lima Secret Lovers. Berawal dari ketidaksengajaan sang penjual menemukan resep baru saat menyajikan nasi goreng. Karena ada yang pengen nasi goreng, tapi nggak dibikinin nasi goreng, akhirnya nyobain nasi putih. Dia bilang, oh enak gila nih, kayak gitu. Ya toppingnya yang terpisah, nggak dicampur. Sebutan nama nasi gila pun makin melekat karena isi lauknya yang beragam, rame, dan rasanya meledak pedas. Dalam satu porsi, pedagang mencampur aneka topping seperti sosis, bakso, ayam suwir, telur, sampai sayuran jadi satu tumisan. Kuliner ini mulai populer era 80-an sampai 90-an di kawasan kaki lima malam sekitar Jakarta, terutama dekat area hiburan dan tongkrongan malam yang diminati anak muda gaul ibu kota. Sejak saat itu, nasi gila mulai dikenal, hingga banyak para pedagang yang mencoba untuk mengadopsi makanan ini. Sampai sekarang, nasi gila jadi penyelamat perut bagi sopir malam, pekerja malam, sampai anak kos ibu kota. Gimana enggak, harga murah, porsi brutal, dan aroma menggoda. Secret
Lovers, ada lagi nih warung nasi gila legend di Bekasi, Jawa Barat. Berbeda dengan sebelumnya yang dibawa menggunakan gerobak dorong. Nasi gila yang satu ini menggunakan motor yang dimodifikasi sebagai gerobak. Ya, nasi goreng gila Bang Botak yang sudah eksis dari tahun 90-an. Ya tadinya kan saya dorong gerobak, terus Mas ya capek, semakin tua, tenaga habis, terus dia punya simpanan dikit-dikit ya, daripada kita nggak ada masukan, akhirnya saya beli bentor ini, ya dijadikan gerobak kayak gini. Dibandingkan dengan gerobak dorong, katanya sih selain menghemat tenaga, juga lebih praktis dan fleksibel. Walaupun begitu, tetap ada aja tantangan yang bisa menghambat. Iya, kalau mau berangkat, tiba-tiba ada apanya kayak kabelnya yang putus, nah itu kita panik Mas. Paniknya apa? Aduh udah masak gini-gini, di motor mogok, kita nyari bengkel kemana-mana, puyeng. Akhirnya kan kita terlambat, mau dagang gini-gini, takut dagangan kita kan udah masak, udah modal, dan nggak dagang bagaimana gitu. Rasa dan topping dalam seporsi nasi gila ini tidak jauh berbeda ya. Dominan manis, gurih, dengan sensasi pedas. Telur, sosis, dan bakso menjadi kunci di balik kelezatan nasi gila. Yang berbeda, toppingnya dimasak tidak sekaligus banyak, tapi menyesuaikan dengan jumlah pesanan. Buka setiap hari dari pukul 4 sore hingga 10 malam, dalam sehari bisa habis sampai 100 porsi Secret Lovers. Cukup merogoh kocek Rp15.000 saja, sudah mendapatkan porsi yang nikmat dan mengenyangkan. Menurut aku dia rasanya pas banget sih, jadi kan sesuai namanya ya, nasi gila, dia pedesnya dapat tapi nggak yang terlalu berlebihan, terus dia manisnya juga dapat. Tapi buat aku sendiri makan malam paling pas sih, karena dia emang porsinya banyak banget dan dia ngenyangin. Aku karena kemakan review sih, tentunya karena kemakan review di TikTok, banyak yang bilang enak, dan terus kepo juga penasaran nih sama review orang-orang, terus ternyata pas aku kesini nyobain beneran enak sih menurut aku. Secret Lovers, di Surabaya juga ada nasi goreng yang tak kalah legend nih. Kuliner sejak puluhan tahun lalu yang menjadi favoritnya are-are Surabaya. Tentu tampilannya berbeda dengan nasi goreng gila ala ibu kota ya. Kalau nasi gila full topping melimpah, nasi goreng Surabaya ciri khasnya tampilan sederhana menggunakan saus merah tanpa kecap manis. Begitu gerobak datang, pembeli auto ramai, bahkan sampai rela antri. Uniknya, lapak jualan mereka berdampingan loh. Bahkan tempat tinggal para pedagang juga berdekatan. Persaingan sehat, pembeli pun auto terpikat. Gak heran kalau di kampung pedagang nasi goreng wilayah Manukan, Tandes, kota Surabaya, Jawa Timur ini makin eksis Secret Lovers. Kita walaupun tempatnya misah-misah, nanti kalau sudah matang, maksudnya jualannya ngumpul jadi satu. Jadi satu. Iya. Jadi kita itu ya sebelah gitu, nanti ngumpul. Jauh ya? Ya nggak jauh, nanti ngumpul jadi satu di sana jualannya. Jumlahnya emang berapa kira-kira anggota? Ya total? kurang lebih 20-an lah. 20. Iya. Oh iya, saus merah terbuat dari perpaduan aneka saus dan sambal racikan. Nasi goreng ala Jawa Timuran disesuaikan dengan selera lidah kebanyakan orang Jawa Timur yang kurang suka masakan cita rasa manis. Yang membedakannya lagi dengan nasi goreng gila, terdapat topping mie goreng merah yang disebut krengsengan. Sama seperti nasi goreng gila nih, rahasia kelezatan olahan ada pada pilihan nasinya tuh. Ya, nasi perah. Nasi yang kering di luar namun lembut di bagian dalam menjadi pilihan. Menariknya, ada paguyuban penjual nasi goreng merah yang dibentuk tahun 2000. Tujuannya supaya bisa meningkatkan penghasilan. Para pedagang membuat standar yang sama untuk produk jualannya. Mulai dari bahan baku, racikan bumbu, porsi takaran, hingga harga jual dibuat serupa. Kita gini bikin paguyuban itu biar kita jualannya itu bisa lebih lebih rame. Masalahnya kan kalau kita jual keliling setiap hari itu ya misalnya ya habis 5 kilo apa 6 kilo ya wis itu terus. Kalau kita bikin paguyuban, kita itu jualannya itu bisa dikenal orang, bisa banyak pelanggan. Jadi kita bawa jualannya tambah. Ayo. Di tengah menjamurnya kuliner modern dan viral, nasi gila masih bertahan sebagai bagian dari kuliner malam di perkotaan. Dalam seporsi nasi gila, ada jejak pelopor yang berhasil menciptakan sebuah menu yang terlahir dari kreativitas dan kebutuhan masyarakat akan makanan malam yang cepat, murah, dan mengenyangkan Secret Lovers.
Dari suara dentingan wajan hingga aroma tumisan yang menggugah selera, nasi gila jadi bukti warisan kuliner jalanan yang masih hidup dan tetap bertahan hingga lintas generasi.